Alhamdulillah Nabi Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa ashabihi syai'un lahum fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan utama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang tak terhingga yang diberikannya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul kembali di masjid mulia ini. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah pula kepada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'in ila yaumil qiyamah. Kita masih membicarakan tentang niat-niat dakwah ilallah. Yang ke-13 niatnya islahul mujtama, memperbaiki masyarakat. Jadi orang yang dakwah itu salah satu niatnya apa? Memperbaiki masyarakat. Artinya memperbaiki akhlak mereka, memperbaiki amal ibadah mereka, baik tata caranya ataupun yang lainnya. Itu tugas orang yang dakwah ilallah. Andaikan di masyarakat itu ada yang kurang beres sembahyangnya, kurang pas syarat rukunnya, itu tugas orang yang da'i ilallah untuk membaguskan, untuk meluruskan. Karena niatnya itu memperbaiki masyarakat, baik akhlaknya, baik tata tertib ibadahnya. Karena di masyarakat kita itu masih banyak lagi yang hanya ikutan sembahyang. Mereka tidak pernah belajar dari awal syarat rukun sembahyang. Mereka hanya umpat-umpatan. Nah, ini yang perlu diperbaiki. Saya kira ibadah mereka itu berdasarkan ilmu pengetahuan, bukan berdasarkan ikut-ikutan. Yang ke-14, niat dakwah itu an-naf'u li nafsika walil mansukh. Memberikan manfaat untuk diri engkau dan untuk orang yang diberi nasihat. Kalau kita dakwah, tujuan apa? Memberikan manfaat untuk diri kita sendiri dan manfaat untuk orang yang kita beri nasihat. Baik manfaatnya urusan agama, urusan akhirat, ataupun manfaat yang berkaitan dengan dunianya. Khairun nas ampahum linnas, ada hadisnya. Paling baik manusia itu orang yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Baik tingkah lakunya, perbuatannya, kata-katanya, kalau memberikan manfaat kepada orang, itu paling baik manusia. Syar'un nas, sebaliknya
paling jahat manusia itu adarruhum minnas, paling memudarati dalam orang lain. Nah, jadi kalau peranan dakwah itu tujuannya salah satunya memberikan manfaat untuk diri sendiri dan untuk masyarakat. Yang ke-15, annallah yubassiruka bi uyubi nafsika. Niat dakwah itu bahwa Allah memperlihatkan akan engkau dengan aib-aib diri engkau. Tujuan itu dakwah ini supaya Allah memperlihatkan aib diri kita sendiri. Kita dilarang membongkar aib orang. Cuma kita tujuan apa? Supaya kita dapat melihat aib diri sendiri. Kadang aib diri kita kada terlihat, nang terlihat tuh aib orang. Nah, lalu kita sangat dianjurkan untuk melihat aib diri kita sendiri. Kan di sekian banyak orang itu ada yang kita temui, oh si A ini penyirikan, penyinggungan. Nah, lalu kita sinar ke diri kita, apakah ini cermin kepada diriku? Apakah aku ini penyirikan, penyinggungan juga? Bila ada, nah sedang kita baiki. Itu cermin yang kita lihat tadi cermin. Di tengah-tengah masyarakat ada kita menemukan orang suka menggibah orang lain. Itu cermin juga diri kita. Koreksi diri kita, apakah kita ini banyak menggibah atau kada. Banyak menggibah, sedang kita tobat. Bila kadada, nah itu gambaran bahwa itu jangan ditiru. Yang ditiru. Nah kita lihat itu, nah, itu bisa gambaran untuk kita, bisa cermin dalam diri kita. Sehingga apa yang kita lihat itu dapat dijadikan guru. Adalah guru. Nah, jadi guru itu bukan hanya bisa berucap ini, tapi bisa juga guru itu yang bisa berucap. Melihat orang berkendaraan laju, rabah. Nah kita cermini dulu diri kita. Nah, kita ini mahir laju, kada. Oh mahir laju, jangan lagi juga nih. Karena satu saat mau aku kayaknya itu juga. Untuk wah ini kada apa-apa, di saat lain bisa tidak. Nah, oh kita kada mahir laju. Nanti gambaran lalu kita pulang. Itu jangan ditiru. Nah, gambarannya. Nah itu orang-orang dakwah itu pasti berhadapan, pasti melihat macam-macam ragam kelakuan manusia. Bila kita akun mengambil cermin dari mereka, akun mengambil gambaran dari mereka, maka akan terbongkar aib kita. Terbongkar aib kita. Cukup kita nang tahu, mbak tahu baiki, tobati. Bila kada itu kita kada kawa mencik aib kita ini. Namun kita ini punya aib dipandangkan orang, apa kita sarik? Kita ini ada punya aib pamalar misal. Lo ada orang ucap di kamu ini pamalar benar apa sarik? Tapi kalau kita lewat intibar tadi, lewat gambar dan cermin yang kita pandang, kita kada dasari kalau orang. Lidah orang memadai bisa sarik, bisa tersinggung kita.
Dan yang ke-16 terakhir, niat dakwah ilallah, al-istifadah minhu, mengambil faidah atau menuntut faidah dari Allah. Wal istimdadu min kulli wujuh, dan istimdad menuntut rahmat dan berkah dari Allah min kulli wujuh, dari setiap jalan, dari setiap cara. Jadi salah satu niat dakwah itu kita supaya kita dapat rahmat dan berkah dari Allah. Berkat yang kita sampaikan Quran, hadis, atau cerita orang-orang saleh. Yang kita sampaikan nih ayat Quran, hadis, atau cerita-cerita orang saleh, atau hukum halal haram makruh sunat mubah. Itu yang kita ceritakan. Nah, harapan kita semoga dengan dakwah tadi dapat rahmat dan berkah dari Allah. Nah, itu salah satu niat untuk dakwah ilallah. Di antara 16 niat ini cukup salah satunya. Pun kalau ke 16 itu lebih bagus. Cuma salah satu di antara 16 itu cukup. Yang penting ada niat. Nah, jadi bagi orang yang tugas dakwah ilallah, penceramah, seperti itu mesti punya niat. Salah satu 16 tadi. Bila kada bermanfaat punya nih. Sebetus diucapnya, dirinya kada kau mengamalkan, orang pun kada kau mengamalkan juga sama. Sebetus diucapnya aja. Ini kada punya niat apa-apa. Lalu sebatas kisah yang timbul, kada ada merasap ke jiwa masing-masing gitu. Karena kada punya niat. Niatu tazwij, ini pula niat kawin. Nah, bila kita hendak kawin, itu ada niat-niatnya. Bila tahu kawin aja kada berniat, sah bila cukup syarat pokoknya. Cuma fadilatnya kada dapat. Kalau kita kawin nih, niatnya bagus, sepanjang kita beleki bebini itu dicatat tiap hari pahala. Berapa puluh tahun kita kawin, bebini beleki beranak, bercucu, bebuyut, sudah. Tiap hari dicatat pahala karena niat kawinnya bagus dari awal. Pun kada berniat, kada ada niat apa-apa, kada mendapatnya itu. Yang kedua, kita fadilat kurang memasang niat sebelum kawin. Andai kan anak kawin banyak fakir miskin, begitu kawin kena Allah bukakan pintu-pintu rezeki. Pintu-pintu rezeki Allah bukakan. Sehingga hidup ini kada kaya dulu. Dulu hidupnya sakit mencari usaha rezeki. Oh, ini nyaman. Kenapa? Anak kawin itu niatnya bagus. Quran mengatakan iyakunu fuqara yughnihimullah min fadli. Jika anak kawin orangnya fakir, miskin, niatnya bagus, Allah kayakan. Maksudnya Allah lancarkan urusan rezeki. Ada ngalih, dibukakan pintu. Kalau dulu waktu bujang tertutup pintu rezeki, asa buntu, ngapa nafsu gawi. Nah, sekarang terbukaan, banyak orang menawari sudah. Kenapa? Bagus niat anak kawin. Nah, jadi sepanjang kita kawin lawan hindun itu bisa hindun bini kita. Nah, setiap hari cetak pahala karena dari awal niatnya bagus. Dan urusan ekonomi dimudahkan oleh Allah, dilancarkan.
Nah orang tahu kawin kada berniat kada dapat nang dua itu. Mudah kenal bisa aja menurun. Ada niat yang bagus. Minimal niat itu mengikut sunnah Nabi minimal. Jadi begitu kita ini sudah duit ada, sudah minat ada, sudah nak kawin, duit ada, keluarga menawari. Nah situ kita pasang niat. Nah aku mencari pasangan hidup, aku anak kawin mengikut sunnah Nabi. Aku mencari pasangan hidup, memelihara diri agar kada berzina. Aku mencari pasangan hidup supaya aku dapat anak yang salih dan salihah. Cari ya lagi. Oh ada situ bagus. Coba kan para dulu. Niat sudah ada. Tunang belum punya kenalan sebelum kawin. Pun pemuda ini ya sebelum kawin sudah lawas berkenalan. Nah begitu sudah positif dibawainya kawin, ya kita kawinan, tiba-tiba unjuk-unjukannya kita kawinan. Lalu kita musyawarah dengan orang tua, aku orang tua nih. Nah disitulah kita pasang niat, aku kawin ini mengikut sunnah Rasulullah. Aku kawin ini supaya ada berzina. Minimal itu niatnya. Ini niat yang diridai oleh Allah. Sepanjang kita kawin bagi bini, dicatat pahala terus. Niatnya bagus. Lain halnya rumah aja. Oh tahun ini kawin itu. Siapa mau lebih nih kemana gitu si A. Mau lambat mah itu dulu orang. Orangnya jadi rebutan. Lambat ada orang. Ayo, nah, para terima orang kawin ini. Nah dengarnya kada ada niat yang salihah, niat yang bagus. Inya belakas kawin ini takutan kamu tadi orang mematok. Takutan itu ya. Kada niat supaya nang ikut sunnah Nabi kada. Lalu begitu kawin ada terus bermasalah nang timbul di dalam rumah tangganya. Waktu berpacaran ini kan ada bermasalah. Karena waktu berpacaran ini belum memiliki seutuhnya lagi. Begitu sudah dikawini, berarti kita memiliki seutuhnya sudah. Nah di situ akan timbul permasalahan-permasalahan yang kadang menyamankan bila niat kurang ini kada ada niat yang bagus. Bila niatnya yang bagus ditanamkan di hati, Allah akan menumbuhkan kedamaian, keharmonisan, rahmah mawaddah itu ada di rumah tangga. Niatnya bagus. Banyak orang sama pada sugih kawin, sama pada berduit kawin. Bahwa karena ini kada ada niat yang salihah, niat yang bagus. Kada bahagia ya, kada umur jago cerai. Sama pada berduit, sama pada bungas, apalagi. Kada menjamin ini abadi perkawinan kada menjamin. Dan kada menjamin ini bahagia. Ada sama pada sugih, sama pada bungas. Mungkin ini niatnya waktu anak kawin itu kada ada niat yang bagus, kada ada. Nah itu perlu niat tazwij ini perlu niat kawin. Nah li Syekh Al-Arif Billah Ali bin Abi Bakar As-Sakran, ini salah seorang wali di antara wali Allah.
Nah, Al-Arif Billah Ali bin Abu Bakar As-Sakram radhiyallahu anhu, Puji Sidin, salah satu niatnya, nawaitu bihadzat tazwij wa zawjati mahabbatallah azza wa jalla wa sa'ya fi tahsilil walad li baqai jinsil insan. Aku berniat dengan ini kawin, wa zawjati, aku berniat dengan memiliki ini istri, mahabbatallah azza wa jalla, untuk mencintai Allah. Aku kawin ini supaya hatiku tambah cinta kepada Allah. Karena semua nikmat dalam diriku datang dari Allah. Jadi aku kawin ini supaya tambah hatiku dicinta Allah Ta'ala. Supaya tambah hatiku dicinta oleh Rasulullah. Itu salah satu niatnya. Wasahya, dan berniat pula as-sa'ya, berusaha fi tahsilil walad, untuk menghasilkan, mendapatkan anak, libakai jinsil insan, untuk mengekalkan jenis manusia. Kau kawin ini supaya diberi anak yang salih dan salihah. Itu harapan kita. Nah, karena niat kita supaya dapat anak yang salih dan salihah, Allah kadang bakal memberi anak yang jahat. Allah akan memberi sesuai niat kita. Wa nawaitu mahabbata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi taqdiri mubahatihi. Dan aku berniat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada memperbanyak mubahatihi, segala yang dibanggakan oleh Rasulullah. Di hari kiamat Rasulullah bangga banyak umat, sehingga umat Nabi lebih banyak daripada umat Nabi-Nabi terdahulu. Nabi bangga. Jadi aku kawin ini mencintai Rasulullah. Nah, dan aku kawin ini berupaya untuk menggembirakan Nabi, memperbanyak manusia. Karena Nabi itu ketujuh banyak umat di hari kiamat. Pun kita beranak berdua bertiga melarang bertambah umat Nabi Muhammad sudah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, tanakahu, nikahlah olehmu, kawinlah olehmu, kawinlah. Takasaru, perbanyaklah. Akhirnya perbanyaklah nikah, perbanyaklah anak. Fa inni mubahin bikumul umam, karena sesungguhnya aku membanggakan dengan kalian akan umat-umat terdahulu pada hari kiamat. Aku jadi lebih bangga dengan kalian umatku yang banyak nih. Hingga kalian tuh membanggakan dengan umat-umat sebelumnya. Umatku yang banyak banget dibanding umat Nabi Musa, dibanding umat Nabi-Nabi yang lainnya. Kawinlah ya Nabi, perbanyaklah. Nah, takasaru, perbanyaklah, ini ada dua tawil. Satu tawil perbanyaklah, perbanyaklah kawin. Nah, di sini ucapan Sufyan bin Uyainah, salah seorang wali Allah, kasratun nisa laisat minad dunia. Banyak bini itu orang termasuk dunia. Mas Arif bini yang mendengar. Sufyan bin Uyainah ini ulama sufi dan mujtahid. Kasratun nisa laisat minad dunia. Puji Nabi, tanakahu takasaru. Jadi jangan sambati Tuhan berbini dua tiga, jadi sambati orang ada ilmunya. Tuhan guru aja banyak-banyak ini kertas menahan. Nah, kalau berilmu jadi sernya. Orang udah kedua nih, ada bina amok nih. Saya kok aja dua nih, pecah terabang kiri.
Nabi ketujuh umat banyak. Nah, yang kedua tawil takasaratornya kawinlah mulimu, perbanyaklah anak. Mungkin seikom dia banyaknya anak. Nah, artinya ini seikongannya kata kau berdua ya udah kata kau abu. Nah, banyaknya berapa? Nah itu maksudnya. Karena aku jadi bangga benar kalau banyak umat sangat banyak bangga banyak kok dari kiamat. Nah berarti kita membanggakan Nabi. Nah hadisnya ini riwayat Al-Bailaqi. Walaupun kedudukan hadis ini baik. Cuma ada hadisnya. Di Nabi kawinlah olehmu, perbanyaklah. Nah perbanyaklah itu kawin, perbanyaklah kawin atau maksudnya perbanyaklah isi anak. Nawaitu bihadzat tajwid wa ma yasburu minni min qaulin wa fi'lin at-tabarruka bidu'ail waladus salih. Aku berniat bihadzat tajwid dengan ini kawin. Dan wa ma yasburu minni dan sesuatu yang terbit dari aku min qaulin wa fi'lin dari perkataan dan perbuatan. Aku berniat dan ini kawin at-tabarruka ambil berkah bidu'ail waladus salih dengan doa anak yang salih. Aku berniat kawin ini ambil berkat dengan doa anak yang saleh. Kan bila anak kayaknya pamulaan doa anak tuh waktunya bayi itu menangis. Bila anak nih 4 bulan pertama iba lahir menangis, itunya berzikir la ilaha illallah, zikir. 4 bulan kedua iba lahir, belinya menangis, kajar menangis, itu salawat lawan Nabi. Nangisnya tuh salawat lawan Nabi. Nah, 4 bulan ketiga menggenapi 1 tahun, tangisnya tuh mendoakan orang tuanya, ya Allah ampuni orang tuaku, rahmati orang tuaku, luaskan rezeki orang tuaku, mudahkan urusannya, macam-macam doanya. Nah, ini maksud tabarruk bidu'ail waladis salih. Ini mendoakan. Nah, makanya para ulama bila anak di bawah 1 tahun yang menangis, itu jangan dipukulnya, disayang-sayangi maka karena tangisnya itu doa untuk kita. 4 bulan pertama tuh sama dengan zikir la ilaha illallah. 4 bulan kedua selamat. 4 bulan ketiga doa untuk mama abahnya. Macam-macam doa itu. Bila kita nih pedagang doakan ya Allah, jadi akan dagangan mama abah itu payung diberkahi. Macam-macam doanya. Nah kita berniat tabarruk gitu. Wa talaba syafa'at bimauti sagirat idza mata qabbi. Dan aku berniat pulang dan kawin ini menuntut syafaat dengan kematian itu walat mati sagiran waktu kecil idza mata qabli bila dia mati sebelum aku. Kan anaknya bila mati waktu kecil nya kau beri syafaat sama orang tuanya. Nah, kita hari kiamat diberinya syafaat. Kalau kita punya anak yang halus tuh mati, masih bayi,
Ada bakal di bakal walaupun bisa berjalan. Namanya ada bakal belum, namanya ada memayis belum, mati. Bersapatan kita. Nah makanya kita mengharapkan supaya dapat anak-anak salih, mendapat anak salih lah andaikan mati sebelum kita, mudah dapat syafaatnya kita. Wa nawaitu bihadzat tazwij, dan aku berniat juga dengan ini kawin. Berniat at-tahassuna minasyaitan, membimbing diri daripada syaitan. Kita inilah masih bujang ya, atau budak. Itu banyak lowongan syaitan untuk menyesatkan kita. Begitu kita bawa kawin, nang bujang dikawin atau nang budak dikawin, itu separuh sudah membimbing diri dari godaan syaitan. Tinggal separuh aja laginya dengan amalan-amalan yang lain. Nah, jadi bintik. Apalagi ternyata kan aku kawin ini membimbing diri daripada syaitan. Wa kasrat taukan, aku berniat dan ini kawin memecahkan taukan, kerinduan untuk kawin, keinginan, kegenangan terus jadi pikiran terus kawin nih. Jadi aku kawin ini supaya menenangkan itu hampir sudah menggenang. Jadi pikiran tenang sudah. Itu waktu bujang atau budak. Sembahyang 70 rakaat sembahyang sunat. Allah dapat kurang bebinian atau belakian yang masih sedang kawin ya. 2 rakaat aja kau mengalahkan kita. Jadi 2 rakaat kurang yang sedang kawin ini lebih afdal daripada 70 rakaat orang duda atau orang yang bujangan. Imam Ahmad bin Hanbal begitu mati bini 3 hari aja kawin. Jadi dia nolak malah kasihnya, aku sih tak hendak melawas duda. Padilat kawin kalau dapat nah. 3 hari mungkin kesini lah 3 hari udah mati bini kawin. Kalau hilir orang menyembati berarti ya sebelum mandi enam bini diserba hendakan misalkan macam-macam sampai orang. Wa kasra ghawail syarr, aku berniat dengan kawin ini memecahkan tipu daya kejahatan. Tipu daya kejahatan atau perangkap-perangkap syaitan yang jahat dapat kita pecahkan dengan kawin itu. Wa ghaddal basar, aku berniat dengan kawin ini memelihara mata. Wakilatal waswas, aku berniat dan kawin ini menyedikiti waswas, kalau bisa mahampiri sama sekali, kalau bisa menyedikiti. Nawaitu hibjal farji minal fawahish, aku berniat kawin ini memelihara kemaluan dari perzinahan. Fawahish ini mengandung 2 macam. 1 zina, 2 fawahish ini mengeluarkan mani dengan tangan. Ada berzina adanya dengan tangan. Nah aku kawin ini memelihara kemaluan kunina dari fawahish, supaya kemaluan kuni tidak berzina dan supaya kemaluan kuni terjaga daripada mengeluarkan dengan tangan itu. Nawaitu bihadzat tazwij, aku berniat lagi dengan ini kawin. Tarwihan nafsi,
menghibur atau menyenangkan diri. Kan bila diri jiwa kita ini senang, bahwa itu nyaman juga. Jadi aku berniat kawin ini menghibur diriku, menyenangkan diriku. Dan wa inasaha bin mujalasah, dan menjinaki diri dengan sekedudukan dengan kekasih tadi bini. Ada raminya itu nah, saja tahwal aja duduk berduaan bapaknya itu ada raminya. Kecuali tahwal itu ada raminya. Wan nazari, dan niat menjinaki diri dengan nazar, dengan memandang kepada istri. Wal mulahabati, dan mulahabah, dan bersanda gurau, menyenangkan hati dengan bersanda gurau. Wa irahatal qalbi, dan berniat melapangkan hati supaya hati ini selalu lapang. Dan wa taqwiyatan, dan memperkuat lahul qalbi bagi hati alal ibadah. Niat aku kawin ini memperkuat hatiku, memperkuat mental atas beribadah. Nah sini gini, nawaitu bihi taqwigal qalbi, itu bahasa. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi syairul lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman waj'alna bil 'ilmi 'amila hatta nakuna 'abdan mardiyan innaka wa inda khalqik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.